Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, Bapak Ibu mari sama-sama kita berdiri dan kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita sama-sama bernyanyi bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan, Yesus kami puja. Mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, tak lepas dari segala kekurangan,
bahkan terlebih dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak semua anggota gereja untuk bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Meskipun kami seringkali menyakiti hati Tuhan, bahkan tidak memuliakan nama-Mu. Kami melakukan dosa, pelanggaran, dan kesalahan hari demi hari. Di saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendah hatian, menghadap kepadamu, memohon pengampunan dan penyertaan Tuhan, agar hidup kami selaras dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami memohon pengampunan daripada-Mu, agar hidup kami dilayakan untuk melayani Engkau, dilayakan untuk memuliakan, bahkan beribadah di sepanjang hidup kami. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu. Pakai kami untuk menyenangkan hati-Mu, bahkan melayani sesama tanpa pamrih. Terima kasih Bapa di surga, karena dengan pengampunan yang Engkau berikan, kami dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 104 ayat 1 dan ayat 19 sampai dengan 30 dan ayat 35b. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan sesembahanku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Tuhan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan hikmat bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Tubuh, roh,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada gereja-gereja di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Tuhan dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan menerima firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan fokus di ayat yang kelima dan saya akan bacakan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, seringkali saya melihat semacam kayak foto begitu ya, gambar diri dari Paulus. Seringkali gambaran-gambaran dari Paulus itu adalah dengan muka yang gagah, yang berwibawa dengan jambang dan janggut yang tebal gitu, menunjukkan kewibawaan dari seorang Paulus dengan jubah yang begitu bagus, yang menunjukkan kewibawaannya juga. Juga kadang-kadang ada yang menggambarkan Paulus itu membawa kitab yang tebal dan seolah-olah dia ini adalah seorang profesor yang begitu pandai. Ya maaf, seringkali juga untuk rambut seperti saya habis gitu ya. Banyak belajar gitu. Paulus juga seperti itu digambarkan. Tetapi bagi saya penggambaran dari Paulus yang demikian secara eksegetis itu keliru total. Mengapa? Karena ketika saya membaca surat-surat Paulus, juga membandingkan dengan cerita pada Kisah Para Rasul, Paulus ini kalau saya gambarkan itu berbeda total dengan gambaran-gambaran Paulus yang ada, yang sekarang ini yang digambar oleh orang-orang Eropa. Paulus yang jelas adalah seorang dari suku Semit, orang Israel, orang Yahudi. Sehingga wajahnya itu ya wajah-wajah Semit, bukan wajah Eropa, itu satu. Lalu yang kedua, saya bayangkan Paulus itu rupanya itu jelek sekali. Tidak sewibawa, tidak seganteng seperti yang digambarkan oleh gambaran-gambaran tentang Paulus
yang beredar saat ini. Itu adalah gambaran wajah-wajah Eropa. Gambaran budaya Eropa dengan jubah-jubah yang begitu berwibawa seperti itu. Tetapi tampilannya adalah sederhana. Dan bahkan saya melihat bahwa wajah Paulus itu sangat buruk. Bopeng-bopeng. Mengapa saya gambarkan demikian? Pernah suatu saat Paulus mengabarkan Injil ke satu kota. Ketika setelah selesai dia mengabarkan Injil, apa yang terjadi? Penduduk kota itu tidak menerima atau bertentangan dengan Paulus. Sehingga Paulus pada saat itu diseret keluar kota, kemudian dirajam batu. Kalau hukum rajam batu pada saat itu bukan hanya orang-orang kota itu yang merajam batu, melainkan orang yang lewat melihat, oh ada orang yang dirajam batu, maka dia akan bisa saja itu ambil batu, melempar terus pergi lagi. Banyak batu yang menghuncam dia, sehingga ketika sembuh, apa yang terjadi? Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita operasi, dipotong begitu atau biasanya ibu-ibu gitu ya, operasi sesar, nanti ada bekasnya, bekas-bekas luka. Kalau ibu-ibu sekarang ya, kalau orang-orang biasa juga kalau bekas operasi gitu, sekarang ada yang penghilang scars atau penghilang stretch mark atau apa gitu ya. Itu bisa gitu ya. Itu kan alat-alat kosmetik yang modern. Zaman dulu nggak ada itu. Jadi semua itu bisa dikatakan bopeng-bopeng. Oleh karena luka-luka yang mengering, lalu setelah itu terjadilah bopeng-bopeng itu. Tapi Paulus itu adalah orang yang gigih. Setelah dirajam batu begitu, dia bangkit. Lalu pergi ke kota itu sampai orang-orang kota itu mungkin begini ya wajahnya ya. Wah, dia lagi gitu ya. Datang dan menginjil lagi itu dia. Sampai pada akhirnya, ini saya cerita merinding ya, begitu hebatnya Paulus itu ya. Sampai penduduk kota itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Itu adalah kegigihan, kerja keras, pelayanan dari Paulus demi untuk Injil itu disebarkan. Dan banyak orang yang menjadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Demi untuk itu, Paulus rela memberikan nyawanya. Dan Tuhan tetap menjagai dia. Dia rela kehilangan nyawanya untuk melayaninya dalam kegigihan itu. Paulus dalam segi wajah, memang wajahnya itu tentunya secara eksegetis itu tadi, bahwa wajahnya itu tidak kelihatan ganteng, malah justru bopeng-bopeng secara eksegetis. Tapi di dalamnya ada satu jiwa yang begitu hebat. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah jiwa pelayanan dia yang sungguh-sungguh dan dalam kegigihan untuk mengabarkan Injil.
dia memberikan hidupnya untuk Kristus tanpa pamrih. Seringkali orang ada yang ya dia mau melayani, tapi ada di balik itu ada agenda-agenda khusus. Melayani, tapi ada di dalam kehidupannya, saya mau yang berkat-berkat yang berlebih. Tapi Paulus berbeda. Paulus adalah orang yang mau menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhannya. Karena apa? Bukan karena dia mau keselamatan. Dia yakin bahwa dia sudah punya keselamatan itu. Karena dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur karena Tuhan telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita seperti ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Sang Bapa kita. Dia mau melayani. Oleh karena itu adalah bagian dari ucapan syukur dia. Karena Tuhan telah menyerahkan dirinya. Maka saya mau menyerahkan diri saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Paulus saat itu mendapatkan tantangan dan cobaan yang sangat berat. Dia berkata kepada sidang gereja di Galatia. Dikatakan di ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, lebih tegas lagi. Dia mengatakan, Paulos apostolos. Paulus sang rasul. Jadi enggak tak kata darinya itu ya dari bahasa aslinya. Paulus sang rasul. Atau dia ingin berkata begini. Aku Paulus seorang rasul. Mengapa dia sampai berkata tegas seperti itu? Karena jabatan kerasulan dari Paulus mulai diragukan oleh sidang gereja di Galatia. Paulus, mosok rasul? Rasul itu kan yang ikuti Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus itu di dunia ini. Itu kan Andreas, Petrus dan yang lain sebagainya itu 12 rasul. Salah satunya itu Yudas Iskariot yang menghujat, yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dengan menjual dia. Sedangkan Paulus itu kan baru bertobat itu di Damsik. Setelah dia menganiaya orang-orang Kristen itu. Mosok dia rasul? Tidak. Maka Paulus menegaskan, Paulus sang rasul. Jabatan kerasulan itu bukan karena seorang manusia atau bukan karena manusia-manusia dalam bentuknya itu jamak ya. Bukan karena manusia-manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Maksudnya apa? Jabatan kerasulanku itu bukan oleh rasul-rasul ini yang adalah manusia-manusia ini, rasul-rasul ini. Dan juga bukan oleh karena sebuah penabisan dari seorang manusia, yaitu tentunya Petrus. Melainkan jabatan kerasulan itu aku peroleh dari Yesus Kristus yang mengangkat aku,
yang menemui aku sendiri dan dialah yang memberikan jabatan kerasulan itu. Konsekuensi dari meragukan jabatan kerasulan Paulus itu adalah selain engkau bukan rasul, maka beritamu itu adalah berita omong kosong aja. Kamu memberikan hoax kepada kami. Maka Paulus berkata, tidak. Injilku yang aku beritakan itu adalah Injil yang benar. Injil yang benar itu adalah keselamatan. Itu bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melainkan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, solus Kristus. Keselamatan itu hanya oleh karena anugerah Tuhan, sola gratia. Hanya oleh iman, sola fide. Itu Injil yang benar yang aku peroleh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pelayanan itu, tugas tanggung jawab pelayanan itu untuk menyebarkan Injil Kristus itu yang benar itu dalam kegigihan yang ada. Untuk itu, kegigihan pelayanan Rasul Paulus selain yang pertama tadi oleh karena dia ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi yang kedua, dia memang diberi tugas oleh Tuhan sendiri untuk menyebarkan Injil itu. Maka yang ketiga, kesimpulan semuanya adalah hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus Kristus ada di dalam diriku. Maka sebenarnya kematian adalah keuntungan. Tapi kalau Tuhan masih menghendaki aku hidup di dalam dunia ini, maka hidupku di dalam dunia ini hanya bagi Kristus. Hanya baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Hidupnya itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dia benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mendukakan hati Tuhan. Bukan untuk mengecewakan hati Tuhan. Tetapi kalau saya diizinkan masih hidup, maka hidupku itu bagi kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya sampai mati. Dan ketika mati, ya amin, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi selama hidup, aku ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak hitung-hitungan. Hidup Paulus tidak hitung-hitungan. Untuk memuliakan Tuhan harus ada imbalannya. Tidak. Tidak seperti itu. Untuk memuliakan Tuhan harus ada yang banyak yang datang, berkat-berkat itu banyak di dalam kehidupan saya. Tidak. Hidup ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 berkat yang dapat kita peroleh. Kita melayani itu sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Maka gigihlah melayani Tuhan. Karena dengan demikian kita dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan telah mati bagi kita. Kita mengucapkan syukur atas semuanya itu dengan kita memberikan diri kita untuk melayaninya. Dimanapun kita berada,
Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, disitulah kita melayani. Yang kedua, kita melayani Tuhan, itu memang jabatan itu sudah diberikan kepada kita. Maka jabatan-jabatan rohaniwan itu adalah jabatan-jabatan yang harus dihormati. Mengapa? Karena itu adalah panggilan dari Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus melayani. Oleh karena apa? Karena dia punya moto. Moto hidupnya adalah baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Ketika dia diizinkan masih hidup, maka hidupnya memang diberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur. Hidup kami di dunia ini sementara. Tetapi biarlah moto Paulus, baginya lah kemuliaan selama-lamanya, itu juga ada di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai rohaniwan, maupun kami sebagai anggota gereja, seluruhnya ya Tuhan, biarlah hidup kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Melalui yang ada di dalam hidup kami, berkat-berkat yang kami peroleh melalui pekerjaan kami, biarlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan segala pokok doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami semua bersatu hati menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Tuhan kiranya mendengarkan setiap permohonan kami di dalam doa ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk pelayanan Sinode GPI dan semua cabang-cabangnya yang ada di seluruh Indonesia. Engkau memberkati apa yang sudah kami kerjakan, dan Engkau juga memberkati apa yang akan kami kerjakan. Tuhan tetap pimpin kami, agar kami senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu. Kami senantiasa memuliakan nama-Mu dalam semua bentuk pelayanan kami. Berkati badan penasihat dan juga badan pengurus Sinode GPI. Berkati kami semua, kami yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pelayanan yang besar ini. Tanpa Tuhan, sia-sia pekerjaan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa, Engkau yang menguatkan kami, memberikan kami hikmat, agar apa yang kami kerjakan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk semua pastor yang melayani dalam jajaran Sinode GPI. Engkau memberkati mereka semua yang senantiasa melayani dengan sepenuh hati mereka, senantiasa melayani tanpa pamrih. Bahkan mereka terus berusaha untuk melayani umat-Mu yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan menopang mereka dan juga menyertai sehingga apa yang mereka kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk semua anggota gereja yang kami kasihi. Dalam kelemahan iman Engkau kuatkan, dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Engkau menjawab setiap doa yang disampaikan kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan diakonia dan pelayanan-pelayanan yang lain yang dikerjakan oleh Sinode yang bekerja sama juga dengan Yayasan Moria dan juga Moria Ministry. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang telah memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kiranya Engkau terus pakai kami
sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui apa yang kami kerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati presiden dan wakil presiden. Berkati semua jajaran pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam bekerja keras menangani penyebaran virus corona. Tuhan tetap memberkati bangsa kami, melindungi bangsa kami, dan kiranya sesuai dengan kehendak yang Kau tentukan sendiri, virus corona boleh berhenti di negeri kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua penginjil yang senantiasa setia di hadapan-Mu, memberitakan Injil dengan media yang mereka gunakan. Tuhan ada buat mereka, mereka yang berkorban waktu, uang, tenaga, bahkan rela meninggalkan segala satunya demi Tuhan. Engkau perhitungkan itu semua sebagai bagian dari upah yang Engkau tentukan bagi mereka. Bapa di dalam surga, berkati kami semua, anggota gereja, para pelayan-Mu yang senantiasa berdoa siang dan malam untuk memohon perlindungan Tuhan atas virus corona yang sedang merajalela. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kepada kami kekuatan, agar kami senantiasa sadar untuk tetap menjaga diri, menjaga keluarga kami, menjaga orang-orang yang kami cintai dan kami kasih, bahkan terlebih menjaga anggota gereja-Mu senantiasa dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Anggota gereja dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Ingatlah pesan firman Tuhan dan tetap jadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi langkah kehidupan kita untuk melayani dan bekerja bagi Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.
atas pertolongan Tuhan, di mana pada saat suami saya lemah, disitulah saya dikuatkan. Di mana saya terpuruk, disitulah firman Tuhan yang jadi tongkat saya. Saya bersyukur karena Tuhan itu ada pada saat saya, dimanapun saya, dan sedang apa saya. Tuhan beserta kami semua. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, lumayan dikasih berkat ini, bisa kesehatan, kekuatan, dan berdoa. Saya selama ada virus corona, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tiap hari, tiap sore saya doa kepada Tuhan. Tuhan selalu melihara hidup saya, walaupun saya dari gereja mana, dari Jokowi, dari mana, saya berkati Tuhan. Walaupun anak saya kerjanya di Roring, tapi Tuhan selalu menolong hidup saya. Saya selalu diberkati Tuhan. Yang penting saya rajin berdoa, rajin coba buka Alkitab. Saya selalu berdoa, Tuhan jaga anak-anak saya, jauhkan dari virus corona. Terima kasih, saya juga memberkati. Pesan saya untuk saudara-saudara semua, kita tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti aturan pemerintah. Dan yang paling utama, tetap bersyukur dan berserah pada Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harus berdoa biar mak kuat ibadah, biar mak sehat. Mak masih pengen ibadah. Mau tidur mak berdoa. Kapan nih Bapak Gembala saya datang? Lihat mak. Ngarep bener masih terus terang aja. Nggak bohong. Donasi dari Moriah Peduli kepada Puskesmas Kelapa II akan sangat bermanfaat buat kami.